Selamat datang di Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah Pondok Pesantren Karangsem Paciran Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eval Aldian Taufik, kelas 4 Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah yang berasal dari Maduran Jamang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Tajuddin, berasal dari Cedak Paciran Lamongan. Perkenalkan, nama saya Fatari Saladawi. Saya lahir di Sumeneb, Madura. Karena Pondok Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah ini notabene adalah pondok yang begitu ketat dalam agamanya, dan pondok di sini yaitu Pondok Tahfidzul Al-Quran. Dikarenakan orang tua saya yang ingin menjadikan saya sebagai hafiz Al-Quran dan mendapatkan pondok ini yang bernatabe Pondok Tahfidz Al-Quran, maka dari itulah saya dipondokkan ke sini agar bisa mencapai keinginan orang tua saya. Awalnya itu aslinya saya itu dulu nggak terlalu minat buat masuk pondok, tapi seiring berjalannya waktu, terus akhirnya saya bisa masuk di sini dan alasannya mungkin biar bisa ngafal Al-Quran 30 juz, dan impian orang tua saya adalah melihat saya pergi ke Timur Tengah dan sukses di sana. Ustadz yang paling berkesan adalah ada Ustadz 3, yakni Ustadz Faidur, Ustadz Cahyo, Ustadz Najri. Yang pertama, Ustadz Faidur, alasannya yakni Ustadz Faidur adalah sering mengasih kita atau mengasih santri-santri yakni motivasi, dan ia tegas. Dan kalau Ustadz Cahyo, Ustadz yang sering bahasanya adalah kayak gumbul atau bahasanya kumpul sama santri, dan ia sering bercanda sama santri, tetapi kalau sudah marah jangan main-main. Dan yang ketiga adalah Ustadz Najri. Ia Ustadz yang sering menasihati kita juga, tetapi kalau menasihati ia langsung menasihatinya langsung menusuk ke hati. Ada 3 ustadz yang paling berkesan, yakni Ustadz Farid, Ustadz Faidur, dan juga Ustadz Najri. Yang pertama Ustadz Farid, sebenarnya beliau dulu itu hanya sekedar ustadz yang mengabdi di pondok ini yang berasal dari Pondok Wadi Mubarak. Tetapi beliau sangat berkesan dikarenakan karena beliau yang mengajarkan saya pertama kali di pondok ini, yang mengajarkan tahfidz pertama kali bagaimana cara menghafal dengan baik, bagaimana cara murojaah tilawah tartil dengan yang baik dan juga benar. Dan itulah mengapa saya bisa mendapatkan yang mungkin lumayan banyak pada tahun pertama, itu pun dengan jasa beliau yang sangat berharga. Dan yang kedua yakni Ustadz Faidur, yaitu ketika saya sedang berada dalam suatu masalah yang terpojok dan beliau selalu ada buat saya. Dikarenakan itulah dia seakan-akan menjadi orang tua gantinya di pondok ini, karena beliau yang selalu ada di sisi saya ketika saya sedang dalam problem atau masalah. Dan yang ketiga ialah Ustadz Najri, karena beliau juga di sisi lain selain Farid, beliau juga mengajarkan saya, yang menyimak saya dari kelas 2 sampai kelas 3 kemarin. Beliau yang mengajarkan saya, yang menyimak hafalan saya setarang kepada beliau, dan
alhamdulillah dengan memiliki hasil yang bagus, itu pun dengan jasa beliau yang sangat berharga pula. Ustadz yang paling berkesan, yang pertama mungkin adalah Ustadz Faidur, yang kedua mungkin musyrif halakoh sendiri, Ustadz Amr. Alasannya adalah yang pertama Ustadz Faidur, yakni adalah di saat saya lagi futur, di saat saya lagi bahasanya pondok nggak kerasan, mesti ada beliau yang selalu datang, selalu menghampiri, dan selalu ngasih motivasi agar kedepannya lebih semangat lagi. Yang kedua, Ustadz Amr. Ustadz Amr musyrif halakoh saya sendiri, yakni gara-gara beliau lah yang awalnya saya ngafalin Al-Mumtahanah 3 hari, sekarang bisa ngafal sehari, bisa 1 halaman, 1 halaman setengah, dan bisa selembar. Yaitu kejadian yang paling berkesan untuk saya adalah waktu saya baru-baru awal masuk, yakni saya menghafal surat Al-Mutaffifin sampai nangis. Kejadian yang paling berkesan yakni ketika di suatu malam itu ada orang tua saya yang numpang, bahasanya itu numpang sholat isya di masjid Turki. Lalu tatkala itu di malam itu sholat isya itu, ketika saya berada di saf pertama, tiba-tiba belum ada persiapan, belum ada apa-apa, disuruh maju oleh ustadz saya. Dan ketika itu saya sebenarnya belum siap untuk menjadi imam pada sholat isya itu. Tetapi karena saya tahu di belakang situ ada orang tua saya, dan pasti mereka akan merasa sangat bangga ketika saya bisa mengimami mereka pada isya itu, maka saya pun mau tidak mau harus mengimami salat isya pada malam itu. Dan tatkala ketika sudah selesai, saya temui orang tua saya di belakang, di serambi belakang. Dan tatkala ketika saya menemui mereka wajah mereka terlihat sangat ceria, sangat terharu, menangis ketika saya temui. Dan ketika itu juga saya pun, dan ketika itu saya merasa sangat turut sedih, dikarenakan tahun itu saya juga belum bisa membanggakan mereka. Dan mulai detik itulah saya bersungguh-sungguh, saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menggapai cita-cita saya dan bisa menjadikan mimpi orang tua saya di pondok ini. Kejadian paling berkesan yang sangat-sangat berkesan itu saat belajar naik kuda. Dulu saat saya lagi belajar naik kuda, itu memang minggu pertama itu dilepas, minggu pertama dipegangi lumayan. Minggu kedua naiklah lagi, pas naik dilepas suruh belajar sendiri. Tiba-tiba nggak tahu kenapa kudanya tiba-tiba bawa saya hampir keluar pondok. Akhirnya teman-teman saya yang dari belakang itu ngejar saya. Saya waktu itu nggak bisa buat apa-apa karena saking paniknya, saking ketakutannya. Akhirnya alhamdulillah ada teman saya dari belakang ngambil kudanya, terus alhamdulillah nggak jadi keluar pondok. Saya ingin menjadi imam masjid, ini insya Allah semoga saya menjadi imam masjid di Arab. Pokoknya intinya di Arab, dan saya ingin kuliah di Ummul Qura, yakni Mekah. Ketika itu di rumah
saya dilihatkan oleh orang tua saya ketika acara Hafiz Al-Quran Indonesia, dan ketika itu pula saya terpukau dengan aksi-aksi mereka yang bisa membacakan Al-Quran dengan sangat tartil, tilawah, dan juga benar, dengan sangat indah dan juga merdu. Maka dari itulah saya ingin sekali untuk bisa mondok di pondok yang notabene ialah untuk menjadikan generasi-generasi penerus penghafal Al-Quran. Dan ketika itu kebetulan ibu saya tertarik dengan pondok ini dan memasukkan saya ke dalam sini. Motivasi yang pertama adalah mungkin biar adabnya lebih baik daripada adab sebelum-sebelumnya. Terus sama menghafal Quran yang dulunya saya cuman 6 tahun cuman bisa menghafal 2 juz. Sekarang alhamdulillah tambah baik. Waktu sudah mondok di Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah ini, saya sudah bisa mengimami kalau saya perpulangan di rumah, mengimami sholat. Ketika dulu saya sebelum mondok, saya bisa dibilang anak yang sangat nakal, random, dan sampai sekarang mungkin bisa jadi. Ketika dulu saya sudah waktu masuk sholat, disuruhlah saya sholat oleh orang tua saya. Tatkala itu saya sedang ya seperti biasa orang-orang sebelum mondok bermain HP, yang mungkin lupa ingat waktu, lupa ingat sholat. Dan ketika itu dimarahilah saya orang tua saya dan disuruh masuk ke sini. Sebelum saya ke KMI Karangasem, bisa dibilang saya ini orangnya sering HP-an. Kadang sholat pun saya tunda, saya ngepush rank dulu baru sholat. Dan alhamdulillah pas masuk pondok udah jarang megang HP, terus sholat 5 waktu juga kejaga. Dan pas pulangan pondok saya ke rumah itu alhamdulillah udah beda kayak sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله
Innallaha bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون صدق الله العظيم.